Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim bagi semua jemaat-jemaat yang ada di rumah. Tetap bersemangat, tetap kuat, dan tetap bersyukur buat segala keadaan yang kita alami. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Saya angkat tema yaitu menjadi yang dipilih. Pembacaan kita masih seputar tentang kelahiran Kristus di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38 saya bacakan, yaitu dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang dipilih berarti adalah sesuatu yang luar biasa. Kita ketahui bahwa pada umumnya setiap orang itu menginginkan hal-hal yang baik terjadi atas hidupnya. Untuk itulah setiap orang akan berusaha dan bekerja dengan segiat-giatnya untuk mencapai apa yang menjadi impiannya. Pastinya Bapak Ibu tidak ada orang yang mau memilih hidup susah. Tidak ada orang yang mau memilih hidup menderita, sakit, atau dipermalukan. Nah, hal ini juga yang berlaku, yang menjadi impian atau harapan dari seorang wanita yang bernama Maria. Sebagai seorang wanita, kita ketahui Maria sudah bertunangan dengan Yusuf sesuai pembacaan kita. Dan pastinya Maria pun mempunyai impian dalam hidupnya, harapan-harapan dalam hidupnya untuk masuk di dalam sebuah perkawinan. Karena pada waktu itu dia sementara dalam bertunangan. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah sangat jauh dari apa yang diharapkan, yang diimpikan oleh Maria. Semua berubah saat Allah memilih Maria untuk mengerjakan rencananya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi harapan kita, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kadang manusia sudah merencanakan hal-hal yang indah.
Kadang manusia sudah berusaha bagaimana kehidupannya ke depan adalah kehidupan yang lebih baik lagi. Sekalipun itu sudah disusun sedemikian rupa. Sekalipun itu sudah diupayakan dengan sebaik mungkin. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Maka segala sesuatunya semuanya adalah kehendak Tuhan. Tetapi yang perlu kita lihat dan kita ketahui di dalam pembacaan kita di dalam kebenaran firman. Bahwa saat Allah memilih Maria, pastinya Allah itu tidak salah di dalam memilih Maria. Dia tahu betul bagaimana kehidupan Maria. Dan dia tahu betul bagaimana Maria yang sesungguhnya. Dan merupakan anugerah yang terbesar dan suatu kehormatan yang luar biasa bagi Maria karena dia dipilih dan dipercaya Allah untuk mengerjakan rencananya yang agung dan mulia. Sekalipun mungkin bagi Maria dia tidak menghendaki itu awalnya. Karena dia mempunyai impian-impian dan harapan-harapan. Dan di sini kita melihat bagaimana itu memang langsung dinyatakan oleh malaikat Gabriel di dalam ayat 28 dan ayat yang 30 tadi dikatakan bahwa apa? Bahwa Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ini menandakan bahwa Maria dikatakan oleh malaikat Gabriel jangan takut. Itu di dalam ayat 30. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Arti katanya malaikat Gabriel mengingatkan apapun yang terjadi ke depannya engkau tidak perlu takut. Karena sesungguhnya Allah memilih Maria untuk mengerjakan rencananya yang mulia. Nah di sini luar biasa pribadi Maria. Menjadi orang yang dipilih Tuhan bukan orang sembarangan. Menjadi umat yang dipilih Tuhan bukanlah umat yang ece-ece. Bukanlah umat yang tidak hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Karena dibuktikan lewat kehidupan Maria, sikap Maria saat menerima kepercayaan dari Tuhan, apa yang dilakukan? Kita melihat di sini, apakah yang membuat Maria dipilih Allah? Kita melihat, yaitu yang pertama ada dua bagian saja yang akan saya bawakan pada pagi ini. Yang pertama, yang membuat Maria dipilih Allah untuk mengerjakan rencananya, yang pertama adalah karena Maria adalah seorang yang taat. Maria seorang yang taat itu dibuktikan dari responnya yang luar biasa saat malaikat Gabriel mendatanginya. Kadang-kadang seringkali muncul respon ketika seseorang mendengar kabar atau perintah yang menyulitkan, yang tidak baik, yang merugikan, yang menyakitkan, respon seseorang pastinya mau menolak. Dan hal ini merupakan hal yang wajar bagi kebanyakan orang. Karena gak ada orang yang mau menerima sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, merugikan. Orang itu mau menerima perintah yang baik-baik aja. Mau mendengar kabar yang senang-senang aja. Kalau sudah kabar atau perintah yang merugikan, menyakitkan, menyulitkan, pastinya orang akan berpikir dulu untuk menjawab. Tetapi sangatlah berbeda yang dialami oleh Maria. Respon Maria saat mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya lewat malaikat itu, malaikat Gabriel, dikatakan di sini bahwa apa? Respon Maria adalah taat. Berbicara taat di sini berarti Maria siap, rela, tunduk melakukan semua yang diperintahkan kepadanya. Gak ada yang dipilih-pilih.
Dia tidak menolak atas keadaan yang dialaminya. Dengan berkata saat disampaikan berita itu kepada Maria oleh malaikat Gabriel, dia tidak katakan kenapa harus aku yang dipilih. Kan masih banyak wanita-wanita di luar sana, kenapa aku yang dipilih? Bisa saja Maria katakan itu karena dia sementara ada bertunangan dengan Yusuf. Lagi seneng-senengnya, lagi punya impian, lagi punya harapan ke depannya. Tetapi kenapa aku yang dipilih untuk lakukan ini? Kok dari sekian manusia yang ada, kenapa harus aku? Nah ini loh. Tetapi kita melihat di sini tidak ada sedetik pun Maria mengatakan seperti itu. Ini menandakan bahwa Maria tidak menolak setiap keadaan yang dialaminya. Bahkan dia tidak protes sedikit pun atas keputusan Allah di dalam hidupnya. Dengan apa? Dengan bisa saja dia berkata sama malaikat Gabriel, kenapa saya tidak nikah dulu? Ini kalau kita berpikir secara nalar kita ya. Kenapa saya tidak menikah dulu? Kan bisa saya menikah dulu sama Yusuf. Saya tidak akan berhubungan. Saya akan cuma menikah supaya dilihat orang sah. Sehingga resikonya itu tidak besar. Tetapi itu pun tidak diungkapkan oleh Maria. Tidak dilakukan kepada Maria, tidak melakukan hal itu, tidak protes seperti itu. Karena apa? Maria memilih taat dan tunduk kepada perintah Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang perintah Allah datang dalam kehidupan kita. Kehendak Allah datang dalam kehidupan kita. Sepertinya tidak sesuai dengan nalar dan pikiran kita. Kalau kita melihat mungkin Maria bisa berkata seperti itu, kenapa aku enggak menikah dulu, sah dulu dalam hubunganku bersama Yusuf, baru hal ini terjadi. Sekalipun nanti aku tidak berhubungan, tetapi resikonya bisa kecil. Tetapi ini tidak dikatakan oleh Maria. Dia tidak protes dengan keadaan seperti itu. Kan kita lihat lagi ketaatan Maria yang kita bisa lihat bahwa dia siap atau rela menerima segala resiko apapun. Sekalipun di dalam ayat yang ke-34, Maria sempat bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Kepercayaan Maria saat dia menyampaikan seperti itu, kemudian malaikat Gabriel pun menjelaskan kepada Maria kepercayaannya terhadap firman yang disampaikan oleh malaikat membuat Maria rela dan siap. Dia tidak ragu-ragu di dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia rela dipermalukan, dia rela direndahkan, dia rela menjalani kehidupan dengan mempertaruhkan harga dirinya sebagai seorang wanita yang baik-baik. Dia rela itu semuanya, dia merasa dipermalukan, harga dirinya tidak ada. Dia dianggap sebagai perempuan yang tidak benar, perempuan pembawa aib. Dia rela mengalami semua itu karena apa? Karena dia mau menjadi taat. Dia tidak mau melihat resiko apapun, ketaatannya dia siap menerima resiko apapun dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih, saat engkau dan saya berkomitmen untuk hidup taat, apakah kita mau siap menerima resiko apapun terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita siap untuk menerima resiko akibat dari kita melakukan kehendak Tuhan? Mungkin saat kita hidup di dalam kebenaran, orang sudah mulai menyingkirkan kita, orang tidak suka dengan kita, bahkan kita mulai ditinggalkan. Apakah kita siap seperti Maria yang rela menerima resiko itu?
Bahkan Maria rela ditinggalkan oleh Yusuf saat dia memutuskan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia bahkan rela untuk ditinggalkan oleh Yusuf. Arti katanya apa? Dia rela kehilangan kebahagiaannya. Bahkan dia siap juga menerima hukuman-hukuman dari orang sekitarnya. Karena adat orang Yahudi pada waktu itu bahwa kehamilan di luar nikah akibatnya akan diganjar hukuman mati atau dilempar batu sampai mati. Ini adalah suatu resiko yang besar. Dia rela ditinggalkan, dia rela diremehkan, dia rela mendapat malu, harga dirinya dipertaruhkan. Dia rela ditinggalkan oleh Yusuf, rela kehilangan kebahagiaannya bersama Yusuf. Bahkan dia juga akan siap dan rela menerima konsekuensinya, yaitu mendapatkan hukuman dengan dirajam batu saat dia mau melakukan kehendak Allah. Dia tidak memikirkan itu semuanya, dia siap menerima. Lewat ketaatan Maria yang luar biasa, Bapak Ibu. Dalam melakukan kehendak Allah, kita diingatkan sebagai orang percaya saat-saat ini. Untuk menjadi pribadi atau orang percaya yang dipilih. Yang Tuhan berkenan kepada kehidupan saya dan saudara. Kita wajib taat melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan itu sakit bagi kita. Sekalipun apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan setiap hari itu menyakiti daging kita. Kebahagiaan kita mungkin di dunia ini terampas. Karena kita mengabdikan diri untuk hidup di dalam kebenaran. Percayalah Bapak Ibu. Mungkin kita di dunia seperti ditinggalkan. Tetapi sesungguhnya Allah menyukai setiap tindakan-tindakan kita. Allah tersenyum dan berbahagia melihat hidupku dan hidupmu rela dan siap untuk taat dengan keadaan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan kecewa saat engkau hidup di dalam ketaatan. Banyak hal yang engkau hadapi, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Itu merupakan suatu proses yang harus kita rela dan siap untuk menerima. Sekalipun daging kita kadang memberontak. Tapi kita mau berjuang. Kita mau berjuang untuk tulus melakukan semuanya. Sama halnya seperti yang dialami oleh Abraham. Tidak mudah seorang bapa menanti-nanti anak yang sudah lama dia inginkan. Tetapi saat Tuhan datang memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya Ishak. Di situ saat Abraham menerima pesan dan perintah Allah, tidak sedikit pun kata yang keluar dari bibirnya, jangan Tuhan. Tetapi seketika itu juga pagi itu Abraham siap-siap mempersiapkan dirinya untuk membawa Ishak ke Gunung Moria. Ini ketaatan yang luar biasa. Tidak sedikit pun Abraham mengeluarkan bahasa kepada Sarah sebagai istrinya. Mungkin dia akan katakan, saya mau bawa Ishak karena Tuhan minta. Tidak ada kata sepatah pun. Dia tetap tenang. Dia tetap percaya. Dan dia tidak ragu akan perintah Tuhan sekalipun menggores hatinya. Sekalipun menggores dagingnya, membuat dia tidak mampu karena anak yang dikasihinya diminta oleh Tuhan. Bahkan dalam perjalanan pun sampai ke bukit itu, dia tetap berdiam diri. Mungkin kalau kita yang hadapi, mungkin dalam perjalanan kita sudah menangis, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah merenungkan, aduh kenapa begini, kita sudah gak tahan. Bahkan saat itu dalam perjalanan ke atas gunung, Ishak pun yang membawa kayu-kayu itu. Bahkan saat sudah dipersiapkan segalanya, Ishak bertanya mana korbannya, mana dombanya, mana binatang yang akan dipersembahkan. Kalau kita baca ya, kalau kita lihat di dalam, saya tertarik sekali baca ayat ini.
Dikatakan di dalam Di dalam ayat yang ke-9. Sampailah di Kejadian pasal 22 ayat 9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Siapa orang tua yang bisa, mampu melakukan seperti itu hanya untuk melakukan kehendak Allah? Tetapi Abraham memiliki hati yang rela. Anaknya sendiri dia siap korbankan. Ini menggambarkan bahwa apa? Kehidupan di dalam mengabdi kepada Tuhan. Untuk menjadi umat yang dipilih. Kita siap mengabdikan diri untuk taat. Melakukan kehendak Allah. Sakit, lelah, tidak mampu. Tetapi tetap siap. Karena apa? Karena kerinduan kita hanyalah untuk melakukan apa yang Tuhan sukai. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih. Yang kedua, mengapa Maria dipilih Allah? Karena Maria menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Di dalam ayat 38 katakan di dalam Lukas. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada umumnya Bapak Ibu, orang beranggapan bahwa menjadi hamba Tuhan itu ukurannya adalah seorang yang punya jabatan pendeta. Atau seorang yang sudah lulus dari sekolah teologi. Atau seorang yang melayani di mimbar seperti saya maka disebut hamba Tuhan. Atau orang yang sibuk dalam pelayanan setiap hari maka orang itu disebut hamba Tuhan. Sesungguhnya itu semua bukan jaminan bahwa ukurannya menjadi hamba Tuhan karena kita jadi pendeta. Karena kita tahu bahwa kata hamba arti katanya itu adalah budak, pelayan yang kata kasarnya adalah jongos. Tidak punya nilai apapun. Tidak punya harga apapun. Karena seorang hamba itu adalah seseorang yang mengabdikan diri sepenuhnya dan menyerahkan hak hidupnya kepada orang yang telah menebusnya, membelinya. Jadi dia abdikan diri. Seperti seorang budak yang telah ditebus, yang telah dibeli oleh tuannya, maka dia harus mengabdikan diri dan menyerahkan hak hidupnya kepada tuan yang telah menebusnya. Arti katanya dia tidak memiliki kuasa atas hidupnya. Sekalipun tuannya memperlakukan dia dengan tidak adil, sekalipun tuannya memperlakukan dia dengan tidak benar, sekalipun tuannya memperlakukan dia dengan semena-mena, dia akan tunduk kepada tuannya karena tuannya telah menebusnya atau membelinya. Kehidupan saya pun dan saudara seperti itu. Kehidupan kita adalah seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang harus mengabdi kepada Tuhan dengan tidak memikirkan apapun. Bahkan hak hidup kita pun sudah tidak kita miliki lagi karena ada di dalam kekuasaan Tuhan. Nah seharusnya apapun yang menjadi keinginannya Tuhan, apapun yang menjadi maunya Tuhan, kita harus berjuang untuk melakukannya. Karena siapakah kita? Sekalipun kita mengatakan kita adalah orang yang berada, kita adalah orang yang punya nama, kita adalah orang yang pengaruh. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita adalah manusia hamba yang harus mengabdi kepada Tuannya, yaitu Kristus. Maria menyadari hal ini sehingga dia katakan dia tidak punya hak untuk menyatakan tidak pada setiap perintah Tuhan. Ini yang disadari oleh Maria. Sehingga Maria setiap perintah yang secara manusia dia tidak mampu lakukan, tapi dia tidak katakan tidak pada malaikat itu. Karena dia menyadari bahwa siapakah dia? Dia hanyalah hamba yang menuruti apa kata tuannya. Maria juga tidak punya hak atas dirinya. Mau dibuat apapun, dia tetap percaya bahwa semuanya itu adalah kehendak Tuhan.
Suka-sukanya Tuhan mau buat apa dalam kehidupan Maria. Kehidupan saya pun seperti itu dan saudara. Suka-suka Tuhan. Tuhan mau bawa kita seperti apa. Kita syukuri, kita terima. Seperti keadaan seperti ini yang harus kita alami dengan keadaan yang serba terbatas. Yang seharusnya kita bisa kumpul dengan keluarga besar mungkin. Yang seharusnya kita bisa bertemu dengan orang tua, tetapi karena keadaan yang ada. Belajar untuk bersyukur menerima keadaan itu. Jangan bersungut-sungut. Karena masih banyak orang yang berjuang mengalami penderitaan-penderitaan demi Kristus. Dan itu mereka tidak perhitungkan. Banyak orang yang mengalami proses-proses hidup yang seolah-olah mereka tidak mampu. Tetapi mereka terus kerjakan dengan setia. Mari kita mau seperti Maria. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih di hadapannya. Juga kita katakan Maria mengapa menjadi orang yang dia mengaku dirinya menjadi seorang hamba. Dia hanyalah hamba. Juga sesaat dia bertemu dengan Elisabeth. Dia tidak merasa dirinya lebih dari Elisabeth. Kalau kita baca di dalam pembacaan itu ya, di dalam Lukas pasal 1, kita lihat ya, saya bacakan dulu. Lukas pasal 1 ayat 43 sampai 44. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di dalam diri Maria tidak sedikit pun dia merasa lebih dari Elisabeth. Saat Elisabeth menyebutkan bahwa siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku. Dia merasa tidak bangga bahwa dia diberikan karunia, dipercayakan Allah untuk mengandung bayi Yesus. Dan Elisabeth mengungkapkan itu. Sehingga saat Maria memberi salam, bayi di dalam kandungan Elisabeth melonjak. Mungkin sebagai orang biasa, saat-saat ini saat kita dikatakan bahwa Bu terima kasih lewat pelayanan Ibu anak saya sembuh. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan yang biasa kita merasa bangga. Lewat pelayanan saya orang itu sembuh. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Itulah yang dialami oleh Maria. Dia tidak merasa lebih. Sekalipun Tuhan mempercayakan dia. Tuhan memilih dia. Tetapi dia tidak merasa lebih dari Elisabeth. Ini luar biasa. Bahkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 19. Bapak Ibu kita bacakan ya. Saya bacakan masih ada waktu. Dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini, sikap Maria tetap diam. Saat para gembala-gembala datang mengunjungi, mereka mengakui. Tetapi Maria tidak sedikit pun mengeluarkan bahasa yang bangga. Tetapi dia menyimpan segala perkara. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa sikap Maria adalah sikap seorang hamba yang perlu kita teladani. Maria cukup menyimpan semuanya. Tidak perlu dia banyak bicara dengan keadaan yang dia alami. Kasih karunia yang dia terima. Dia tidak perlu banyak bicara dengan bangga. Oh iya, saya dipercaya Tuhan sehingga Yesus ini lahir lewat kandungan saya. Tidak seperti itu. Tidak seperti kebanyakan orang saat Tuhan izinkan dalam hidupnya untuk masuk di dalam hal-hal yang luar biasa. Tidak bangga, merasa sudah hebat, tetapi tidak dilakukan oleh Maria. Sebaliknya Maria mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, sekalipun itu sulit, tidak mudah, tetapi membuat Maria terus memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira karena Allah. Di dalam ayat yang
46-47 di Lukas pasal 1 dinyatakan. Bahwa Maria, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat sikap Maria yang memiliki kehidupan yang luar biasa akan kerendahan hatinya. Menganggap dirinya adalah seorang hamba yang terus akan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Mengingatkan saya dan saudara bahwa kita hanyalah hamba yang harus siap, rela mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun bentuk perintah yang Tuhan berikan, proses hidup yang datang dalam hidup ini, kita mau taat menerimanya. Kita mau bersyukur menerimanya. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu tidak mudah. Saat proses hidup datang dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita mau memiliki sikap seperti Maria yang rela menerima keadaan yang baik atau tidak baik. Dan saat Tuhan memakai, dikatakan kita jangan pernah merasa bangga. Jangan pernah merasa hebat saat Tuhan mempercayakan kita. Baik kita sebagai seorang yang diberkati. Baik kita sebagai hamba Tuhan. Baik kita sebagai pelayan, jangan merasa hebat saat Tuhan memilih memakai saya dan saudara. Tetapi lewat kepercayaan Tuhan itu, mari kita mau terus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Karena apa? Karena kita hanyalah seorang hamba. Jadi saat hidupmu dan hidupmu, Tuhan percayakan apapun Bapak Ibu. Mari tetap memiliki kerendahan hati. Tetap siap menerima keadaan apapun. Saat Tuhan izinkan mempercayakan engkau mengalami proses hidup. Mengalami keadaan yang tidak nyaman saat ini. Mungkin engkau merasa sakit, tidak berdaya. Mari kita mau tetap bersyukur dan menerima keadaan apapun. Karena sesungguhnya di balik peristiwa, proses hidup saya dan saudara, di situ ada garapan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini, saya tetap mengingatkan Bapak Ibu, mari kita mau hidup terus berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Untuk hidup berjuang menjadi umat-umat yang dipilih. Karena saat menjadi umat yang dipilih berarti kita mau mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mungkin hidupku dan hidupmu dalam perjuangan iman kita sangat sulit. Tetapi belajar hari-hari ini. Kita nggak tahu hari depan kita seperti apa. Keadaan tidak semakin baik. Jangan mengharapkan dunia ini semakin baik. Kita cukup berdoa. Tetapi bukan kita yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kendali. Jadi keamanan, kenyamanan itu tidak bisa kita dapatkan sepenuhnya di dunia ini. Keamanan, kenyamanan, kebahagiaan hanya kita peroleh saat kita ada bersama dengan Dia. Sebab itu mari terus kita mau berjuang sehingga kita menjadi umat yang menjadi dipilih Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah, biarlah kehidupan kekristenan kita menjadi yang dipilih Tuhan. Berarti memiliki kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dengan mengabdikan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu saat ini. Mari kita tetap bersyukur, bersukacita dan terus jaga kesehatan. Karena keadaan yang ada saat ini. Jangan biarkan hidupku dan hidupmu lemah. Tetapi bersemangatlah dengan kondisi yang ada saat ini. Dan tetap berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom.